kita pada petualangan paling liar di mana alam difahami dan jutaan rahasianya yang paling tersembunyi diungkap dengan penuh pengertian. Siapa sangka, di balik ketenangan serta keindahannya, Danau Cirata juga memiliki banyak penghuni misterius. Menurut kabar, di tengah ribuan keramba apung milik para petani ikan, beberapa kali muncul hantu berwujud manusia misterius yang datang dan menghilang tiba-tiba. Aneh. Manusia misterius ada di hampir setiap daerah. Ada Sabila Marwalesi di Ambon, Tarsih di hutan liar Banten, serta sosok-sosok misterius di daerah yang lain. Meskipun hampir semua mengarah pada sosok metafisik. Yang menarik, manusia misterius Danau Cirata sama sekali tak mengganggu. Ia muncul justru memberi makan ikan-ikan milik para petani. Ketika sosok misterius itu pergi tanpa diketahui, ia malah meninggalkan pakaiannya. Iya, yang dia lihat itu sebenarnya orang normal biasa aja. Ya laki-laki, cuman dia juga mungkin kaget juga gitu kan, tiba-tiba ada orang masuk ke sana sehingga dia kayak terkesima begitu, dan pada saat dilihat dikejar keluar ya sudah nggak ada si orang tersebut kan gitu. Betulkah dia hantu? Tentu saja semuanya harus dibuktikan. Ini kejadiannya kebetulan di Jaring Apung kan ada rumah buat penunggu, ada sosok seseorang gitu yang datang ke kolam tersebut. Dan memang secara logika biasanya kalau orang datang ke kolam itu kan mungkin pakai dayung. Terus kemudian jalannya juga pasti kedengeran di kolam itu karena hening sekali. Sosoknya seseorang yang dia tidak kenal. Kemudian karyawan saya itu dia menanyakan siapa dan mau apa kan gitu. Kemudian habis itu dia tidak terlalu banyak ngomong, langsung pergi kan gitu. Kisah mengesankan sosok misterius Danau Cirata adalah ketika seorang petani berniat memberi makan ikan dalam kerambanya di malam hari. Ia merasa aneh ketika semua ikan miliknya ternyata sudah naik ke permukaan dan seseorang terlihat sedang memberi makan ikan dari sudut keramba. Saat dihampiri, sosok misterius tersebut tiba-tiba menghilang dan hanya pakaiannya yang tertinggal. Kami harus membuktikan siapa sebenarnya sosok misterius itu. Benar-benar hantukah dia atau memang manusia misterius yang lain? Setelah menempuh perjalanan panjang, akhirnya kami tiba di Desa Bebojong, Cianjur. Sekarang kita tiba kembali di Danau Cirata untuk mengungkap satu misteri. Sebenarnya beberapa orang warga di daerah sini beberapa kali didatangi manusia misterius yang datang dan menghilang tiba-tiba. Kita mau lihat apakah itu benar. Oke, kita akan langsung pakai perahu ya. Kita akan gunakan perahu kembali. Yuk. Tanpa membuang waktu, kami langsung menuju lokasi perburuan. Inilah Danau Cirata, sebuah danau pembangkit listrik, tempat ribuan ton ikan dipanen setiap hari.
Disinilah sosok manusia misterius itu muncul saat malam dan menghilang tiba-tiba. Keramaian danau amat luas ini memang terasa menyembunyikan banyak rahasia amat misterius. Perburuan kini kami mulai. Sosok hantu berwujud manusia misterius penghuni Danau Cirata membawa kami dalam bentangan air berselimut misteri. Memang tidak semua masyarakat mengalami kejadian didatangi oleh manusia misterius. Tetapi sebagian masyarakat juga ada yang pernah didatangi oleh makhluk itu. Seakan terus mencari keberadaan makhluk misterius itu. Siang hari, danau ini memang sangat ramai. Ini menyadarkan kami akan kesulitan menemukan tanda-tanda adanya manusia misterius. Di keramba-keramba seperti inilah sosok misterius itu biasa muncul, datang ke gubuk-gubuk saat malam, lalu setelah itu menghilang dengan tiba-tiba, sehingga tersebarlah keberadaan yang sangat misterius. Ada 70.000 keramba di atas danau ini. Dengan perahu, setiap orang bisa mendatangi semua keramba di sisi manapun. Namun, jika malam dan tak ada lagi perahu bergerak, maka sulit bagi siapapun untuk datang dan pergi begitu saja dari sebuah keramba, kecuali lewat berenang. Disinilah letak keanehan manusia misterius yang tiba-tiba muncul dan menghilang itu. Mungkin petunjuk tentang manusia misterius itu justru ada di hutan sekeliling danau. Meskipun para saksi mata meyakini manusia misterius tersebut sebagai sosok metafisik, tetapi tidak mustahil jika ia justru manusia biasa seperti kita. Cuma ia tidak dikenal. Mungkin ia sembunyi di hutan sebelah timur yang sunyi dan sangat ditakuti. Saya akan meneruskan pencarian ke wilayah sisi utara di bagian daratannya, karena tidak menutup kemungkinan makhluk misterius yang sering muncul di keramba apung ini berasal dari daratan. Ya kan? Nah, ke dalam. Hari terus bergerak, tetapi jejak manusia misterius masih belum ditemukan. Danau tak memberi petunjuk apapun. Mungkinkah dia memang hantu? Setelah kesunyian sekian lama, tiba-tiba sesuatu yang mencurigakan muncul di balik keremangan hutan. Kami memburu. Barusan ada gerakan-gerakan.
semak bambu yang sporadis. Tapi kalau dari gerakannya, jelas itu bukan gerakan seorang tua. Ini adalah hutan liar yang tersisa, ditakuti dan jarang dimasuki manusia. Ada banyak bahaya di hutan ini. Ada seekor ular. Di beberapa daerah ini sebenarnya disebut ular cabai atau ular cabai karena di lehernya dia berwarna merah cabai. Di tempat lain namanya berbeda. Di beberapa tempat ular ini dianggap tidak berbisa. Tapi di tempat lain kadang dia juga justru malah sangat berbisa. Hijau, Pak. Ya. Ini rupanya dia habis makan dan perutnya terisi penuh sehingga dia agak berat untuk bergerak. Entah dia habis makan apa ini. Lumayan besar. Ini mungkin sebesar ibu jari kaki. Di titik lain, keadaan juga nyaris tanpa petunjuk. Kejadiannya memang di Keramba Apung, tetapi tidak menutup kemungkinan kehadirannya mereka itu muncul dari perbatasan-perbatasan daratan yang bersinggungan langsung dengan danau. Tapi sampai saat ini saya belum bisa menemukan tanda-tanda keberadaan makhluk itu. Perburuan terus berlangsung. Hutan terus menyembunyikan kejutan-kejutannya di balik hijau dan lebat belukar. Ini adalah hutan yang paling liar di sekitar danau. Hutan-hutan yang lain sebagian besar sudah berpenghuni. Dan jika sosok misterius itu memang tinggal di hutan tersembunyi, maka disinilah dia tempatnya. Cuma kalau dia sosok seperti kita, maka akan terlalu berat bagi seorang tua untuk tinggal di hutan seperti ini. Waktu terus bergerak dan hampir tanpa harapan. Siapakah gerangan manusia misterius itu? Jika ia warga sekitar danau, mustahil jika tak ada yang mengenalnya. Tetapi jika ia orang asing, apa yang dicarinya dengan terus menyembunyikan diri? Tentu saja kami tak menghendaki ia sosok metafisik. Sepertinya sosok yang kita cari memang benar-benar sosok misterius dan susah sekali ditemukan. Sudah hampir senja, sebentar lagi malam. Mungkin kita harus lanjutkan pencarian ini sampai malam. Kita harus cepat menuju danau lagi. Oke. Senja perlahan selimutkan kegelapan malam. Sosok hantu misterius pemberi makan ikan di Danau Cirata membawa kami pada perburuan malam yang hening. Kami berharap malam ini dapat menguak tabir sosok misterius itu. Langit gelap dan udara malam dingin menyentuh kulit. Semoga ini menjadi malam keberuntungan kami. Ini kedua kali kita ke danau ini dan malam ini kita akan melanjutkan perburuan. Siapa tahu memang malam ini kita bisa ketemu dengan manusia misterius yang beberapa kali mendatangi hutan ikan kemudian menghilang tiba-tiba. Kita akan lanjutkan pencarian. Mungkin nanti Kang Asep akan Langsung pisah aja. nggak apa-apa, kita langsung bisa aja. Kita akan mengitari semua area ini, Iya. baik di air, kemudian di yaitu Keramba, kemudian bila perlu kita mendarat juga. Kita juga harus melihat berbagai kemungkinan. Siapa tahu justru memang penghuni pulau gitu, ya kan?
Oke. Ya. Jika malam tiba, maka hampir semua keramba ditinggalkan pemiliknya dan danau menjadi sangat lengang. Untuk tiba di keramba, seseorang harus berperahu atau berenang, dan itu pasti sangat mudah dilihat. Ini keramba atau bagan. Di tempat seperti inilah sosok misterius itu muncul, menjumpai para petani yang menginap di gubuknya. Betulkah manusia misterius itu sosok metafisik atau hantu? Mungkin kesunyian dan gelap malam akan mempermudah kita mendeteksi keberadaannya. Malam bergerak perlahan dan danau semakin sunyi. Kabut tipis sepertinya menyembunyikan harapan. Kita lihat ada sosok merah. Ada sosok merah berjalan-jalan di atas keramba. Tapi ini tentu saja bukan sosok manusia misterius. Teknologi termal memperlihatkan sosok-sosok tersembunyi muncul dalam gambar. Kamera termal kita ternyata menangkap lagi sosok-sosok. Nih, ambil. Sosok-sosok asing merah sendiri di atas permukaan air. Kita tidak tahu ini apa. Masih ada tuh. Ini ya, dia di atas air tuh. Ternyata kita akan coba mendekati ke arah sosok itu. Nih, tolong pegang. Ya. Kita akan coba mendekati sosok apa gerangan yang kita lihat. Mungkin memang banyak yang misterius di sini, tapi kita berharap itu bukan sosok metafisik. Kita berharap itu sosok real yang bisa kita jumpai. Di 2 titik penelusuran, kami menyisir bagian danau dengan amat hati-hati. Para saksi mata yakin bahwa manusia misterius yang mendatangi mereka bukan sosok yang mereka kenal, bukan tetangga atau sahabat sesama petani ikan. Dan dia datang ke tengah keramba di tengah danau. Artinya sangat mustahil kalau dia muncul tiba-tiba dan menghilang tiba-tiba. Tapi itulah yang terjadi. Udara malam terasa semakin dingin. Di manakah gerangan sosok manusia yang amat misterius itu? Hingga saat ini, ia belum juga menampakkan wujudnya. Kami terus melakukan perburuan. Mungkin ia sembunyi di hutan sebelah timur yang sunyi dan sangat ditakuti. Ada sesuatu menarik perhatian. Kami berharap ini adalah sosok manusia misterius yang kami buru. Dia menghilang. Malam terus bergerak dan udara terus semakin dingin. Sosok-sosok asing benar-benar bermunculan dalam kamera termal. Barusan sempat terekam sebentar, kemudian dia langsung hilang. Jangan-jangan dia menunggu waktu untuk pergi ke
kubu keramba apung. Sayangnya, hingga pagi, sosok dalam termal tak pernah benar-benar menunjukkan wujudnya. Diakah sosok misterius yang kita cari itu? Atau jangan-jangan memang ada sosok misterius lainnya yang tak nampak di danau amat sunyi ini? Ada jutaan jejak misterius tersembunyi, tetapi perburuan tak akan berhenti, dan kami akan selalu kembali.